Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah analisis kestabilan sistem linier time invariant, baik sistem waktu kontinu maupun sistem waktu diskrit ya. Dan sedikit mengenai realisasi sistem. Nah, selain respon sistem, tentunya kita juga perlu melakukan analisis apakah sistem itu stabil atau tidak. Nah, sekarang yang disebut sebagai stabil atau definisi dari stabil dalam konteks ini apa? Nah, mari kita lihat ya. Jadi misalkan suatu sistem ya, ada suatu sistem kondisi internalnya 0 gitu ya. Kemudian terjadi gangguan padanya ya. Misalkan ada induksi listrik ataupun apa yang menyebabkan kemudian beberapa komponen dari sistem itu mendapatkan energi gitu ya, mendapatkan energi. Nah, kemudian tentunya itu akan menyebabkan sistem bisa memberikan respon ya terhadap adanya gangguan tadi. Nah, respon sistem terhadap beberapa gangguan tadi itu bisa dikategorikan dalam 3 kestabilan ya. Jadi kalau misalkan suatu sistem itu setelah mendapatkan gangguan ya, tentunya gangguan kan hanya sebentar ya, misalkan kita melewati suatu daerah yang bisa memberikan induksi listrik, kemudian ada komponen kita yang bisa terkena induksi ya, sehingga kemudian listrik itu menjadi energi yang tersimpan dan kemudian tentunya akan menghasilkan respon gitu ya. Nah, saat gangguannya itu hilang ya, jika kemudian responnya juga menghilang ya, jadi ada noise, ada gangguan, ada intrusi gitu ya, intruder gitu ya. Nah, kemudian hilang, kemudian responnya muncul, kemudian hilang. Nah, sistem yang seperti itu dikatakan sistem yang stabil gitu ya. Asymptotically stable ya, jadi stabil. Jadi kalau sistem gangguannya itu hilang ya, responnya hilang sudah ya, seperti tidak ada gangguan. Nah, tetapi ada sistem yang kemudian jika dia mendapat gangguan, dia akan memberikan respon dan kemudian akhirnya rusak gitu ya. Nah, responnya ini ada respon yang meningkat tidak terbatas ya, sehingga akan merusak sistem. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah apabila ya ada gangguan, sistem merespon ya, kemudian gangguannya hilang, responnya tidak hilang ya, jadi tidak kembali ke nol, tapi juga tidak meningkat tak terbatas ya, jadi responnya tetap memberikan kestabilan yang baru. Nah, untuk kondisi-kondisi yang seperti ini disebut dengan marginally stable ya, stabil secara umum ya. Beberapa sistem memang di-create atau didesain seperti ini ya, misalkan osilator gitu ya, dia akan stabil secara umum atau marginally stable. Nah, kalau kita ingin melihat kestabilan sistem dengan langsung menerapkan ketiga hal tadi ya, ketiga kondisi tadi ke dalam sistem, tentunya kan risikonya apa? Kalau sistemnya tidak stabil ya, begitu kita uji coba langsung rusak gitu ya. Nah, untuk menghindari itu maka bisa dilakukan analisis kestabilan sistem tidak langsung dengan praktek lapangan gitu ya, tetapi dilakukan terlebih dahulu analisis matematis terhadap sistem. Dengan analisis matematis ini kita akan bisa tentukan sistemnya asymptotically stable, tidak stabil atau marginally stable ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tentu saja yang kita bisa lakukan secara matematis adalah sistem-sistem yang memang persamaan sistemnya sudah diperlihatkan dalam matematis ya, dalam persamaan matematis. Nah, kestabilan ini dianalisis dengan melihat posisi akar karakteristik sistem ya. Jadi akar karakteristik sistem itu kan angka ya, satu bilangan ya, baik real, imajiner ataupun bahkan kompleks.
Nah, jika bilangan tadi itu kita tempatkan pada bidang kompleks, masih ingat ya, bidang kompleks adalah bidang kartesian yang digunakan untuk memperlihatkan posisi suatu bilangan kompleks. Jadi yang vertikal itu imajiner gitu ya, nah sumbu yang horizontal untuk bagian real. Nah, jadi analisis kestabilan kita lihat dengan melihat posisi akar karakteristik pada bidang kompleks tersebut. Nah, ini contoh ya, contoh gambar yang 31A ya, ini saya ambil dari buku ajar ya, buku ajar sistem linier. Jadi contoh di gambar 31 ini adalah contoh-contoh sistem yang stabil, asymptotically stable. Nah, jadi dia akan memberikan respon ya saat ada gangguan atau saat kondisi awal ya. Jadi sistem kan sebelum kita beri sinyal masukan, kalau sudah ada energi yang tersimpan, dia punya kondisi awal kan akan berespon ya. Tapi tentu saja responnya selama energi itu ada gitu ya. Atau misalkan sistem kita tidak punya energi awal ya, sama sekali tidak menyimpan energi, tapi kemudian ada gangguan ya, ada gangguan sehingga bisa terinduksi energi di dalamnya ya, maka dia akan merespon terhadap energi hal tersebut ya. Jika responnya itu menghilang ya, berarti ini adalah respon masukan 0 ya, karena disebabkan oleh kondisi awal ya. Jika responnya itu menghilang ya setelah energinya habis atau setelah gangguannya itu menghilang ya, maka sistem ini stabil ya. Jadi responnya sementara saja. Nah, kemudian gambar yang 32 yang di bawah ya, ini menunjukkan sistem yang tidak stabil ya. Jadi responnya itu membesar, makin lama makin tidak terhingga ya, baik yang A maupun yang B ya. Sehingga apa? Sehingga meskipun gangguannya hilang, nah sistem sudah rusak duluan ya. Sistem sudah membesar tak terhingga ya. Kalau mungkin kalau komponen elektronika ya sudah terasa panas gitu ya. Oke, kalau kemudian lama-lama makin lama dia akan menyebabkan kerusakan sistem. Nah, yang gambar 32 ini adalah sistem-sistem yang tidak stabil. Kemudian gambar yang 33 yang di atas ini menunjukkan sistem yang kestabilannya ya, statusnya adalah sistem yang secara umum stabil atau generally stable ya. Jadi saat gangguan muncul atau ketika ada kondisi awal, maka sistem merespon. Kemudian ketika gangguannya hilang, responnya tidak hilang ya, responnya tidak hilang, tapi juga tidak membesar, tidak terhingga ya, sehingga dia menghasilkan kestabilan yang baru. Nah, yang gambar 33 ini adalah memperlihatkan respon masukan 0 untuk sistem-sistem yang stabil secara umum atau generally stable. Nah, sekali lagi kita bisa melakukan analisis tanpa harus menguji langsung ya. Di lapangan kita akan memanfaatkan bidang kompleks dan akar-akar karakteristik sistem. Jadi pertama kita bagi bidang kompleks ini menjadi bidang kanan yang tidak saya arsir di sini ya, dan bidang kiri yang saya arsir. Ya, jadi bidang kanan itu mulai dari garis imajiner ke kanan ya, kemudian bidang kiri yang ke kiri. Nah, sistem itu akan stabil jika dan hanya jika ya, systematically stable, semua akar karakteristik berada pada bidang kiri bidang kompleks ya. Mudahnya diberi singkatan LHP, left half plane ya. Jadi setengah bidang kiri ya, separuh bidang kiri yang saya aksir. Oke, kalau sistem-sistem mempunyai akar karakteristik yang akarnya terletak di bidang kiri, maka sistem tadi adalah asymptotically stable. Kemudian yang kedua, jika ada paling tidak satu saja gitu ya akar
karakteristik sistem yang berada di bidang kompleks kanan atau left half plane, ya, bidang kompleks kanan, maka sistem tidak stabil. Dan atau terdapat akar yang berada pada sumbu imajiner, jadi pas di garis vertikal itu, dan akarnya berupa akar kembar, ya, berupa akar kembar di garis vertikal atau garis sumbu imajiner. Nah, sistem yang seperti itu adalah sistem yang tidak stabil. Kemudian untuk sistem yang akar-akarnya terdapat satu, ya, atau beberapa akar, boleh 3, boleh 4, ya, yang terletak pada sumbu imajiner, ya, tapi tidak ada satupun akar yang terletak pada bidang kanan, ya, maka sistem tadi adalah sistem yang marginally stable, ya. Jadi satu sistem, ya, yang akarnya ada yang berada di pas, ya, di pas garis vertikal, garis sumbu imajiner, adalah sistem yang marginally stable, asalkan akar yang terletak di sumbu imajiner tadi bukan akar kembar. Oke. Ini pada contoh di sini ada sistem dengan akarnya terletak di bidang kiri dan pada sumbu real, ya. Oke. Jadi ada 2 akar di sini contohnya. Maka sistem ini adalah sistem yang stabil. Yang kalau digambarkan responnya ini zero input respon. Nah, respon yang kita lihat hanya atas adanya energi yang tersimpan, ya, bukan adanya sinyal masukan. Ini adalah sistem yang stabil. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ini juga terletak di bidang kiri, tapi memang 2 akar ini tidak terletak di sumbu real, ya, tapi dia di dalam bidang. Berarti kalau kita lihat di sini berarti akarnya bilangan kompleks, ya, akarnya bilangan kompleks. Dia terdiri dari bagian real, ya, dan bagian imajiner. Tetapi dia terletak di bidang kiri, ya, sehingga apa? Sehingga sistem ini juga stabil, ya, asymptotically stabil, yang kalau diperlihatkan respon impulsnya respon zero inputnya, ya, itu seperti ini, ya. Jadi dia berosilasi memang, tetapi makin lama makin habis, ya. Jadi kalau akar sudah mengandung bagian imajiner, nah itu pasti akan berosilasi, ya, bentuknya sinusoid, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh sistem yang dia mempunyai 2 akar, salah satu akarnya terletak pada bidang kanan. Nah, ini adalah sistem yang tidak stabil, ya. Zero input responnya seperti ini, ya. Oke. Kemudian contoh yang di bawah ini adalah sistem yang stabil atau tidak? Tidak stabil, ya, karena kedua akarnya terletak pada bidang kanan. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan zero input responnya, ya, semakin lama semakin membesar. Nah, ini ada contoh untuk sistem yang punya akar karakteristik pada sumbu imajiner. Nah, ini contohnya di titik origin 0,0. Nah, ini kan dia terletak pas di sumbu imajiner, ya. Maka sistem ini adalah sistem yang marginally stable. Nah, kalau digambarkan, nah, responnya seperti ini. Atau, ya, dia punya akar karakteristik yang terletak pada sumbu imajiner dan tidak hanya satu, ada 2 akar, tapi 2 akar tadi bukan akar kembar, jadi maksudnya bukan nilai yang sama, ya. Jadi kalau contoh di sini satunya di atas, satunya di bawah, ya, berarti realnya sama dengan 0 semua, imajinernya yang satu positif, yang satu negatif.
Nah, ini juga sistem yang marginally stable. Nah, yang kalau kita gambarkan bentuknya berosilasi seperti ini. Ya, berosilasi dan dia menetap pada kestabilan yang baru. Nah, untuk contoh-contoh latihan bisa dilihat di sini ya. Jadi ada contoh A, B, C, D ya. Ini contoh penyelesaian soal yang A ya. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita mencari akar-akar karakteristik ya. Begitu akar-akar karakter itu kita temukan, nah kita bisa meletakkannya pada bidang kompleks. Nah, dari posisi itu kita bisa katakan sistem ini stabil, asymptotis stabil atau marginally stable atau tidak stabil. Nah, pada contoh di sini ini adalah contoh sistem yang marginally stable. Karena apa? Karena ada ini ya. Ada akar yang terletak pada sumbu imajiner ya, tetapi hanya satu, dan tentunya kalau hanya satu tidak kembar ya, hanya satu ya, maka sistem ini adalah marginally stable. Nah, kemudian untuk yang B ya, untuk yang B akarnya terletak di kiri semua, maka sistemnya adalah sistem yang asymptotically stable ya, atau stabil. Kemudian yang C ini untuk contoh sistem yang tidak stabil ya. Nah, ini juga bisa lihat di contoh-contoh ini ya. Kalian juga bisa belajar dari sini ya. Ini kalau ini dari buku referensi yang dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mencari akar karakteristik, kalau dia bentuknya kuadrat ya, polinomial pangkat 2, maka kalian bisa menggunakan rumus mencari akar yang ABCD ya. Jadi masih ingat di SMA dulu ya, bisa kalian gunakan itu. Atau kalau lebih mudah melakukan pemfaktoran, ya langsung difaktorkan saja ya, dibuat bentuk dalam pemfaktoran.